Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar Kak Jessi? Baik Kak, kakak gimana? Kabar aku juga baik. Bagaimana kabar adik-adik saat ini? Tentunya sangat baik ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bertambah-tambah dalamnya di medley dengan lagu Sekolah Minggu Paling Yakin. Berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalian senang gak sih hari ini bisa sekolah minggu bareng-bareng? Senang dong Kak Jessi. Kenapa sih senang? Kenapa sih kita kalau sekolah minggu harus senang kalian? Karena kita mau memuji Tuhan. Betul. Nah, kita harus senang, kita memuji Tuhan. Karena apa sih? Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan itu selalu menjaga kita, menolong kita. Nah, kalau semua sini senang karena Tuhan begitu menyayangi kita, yuk kita nyanyikan lagu Oh ya senanglah hatiku. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kita punya gunung, punya sungai. Yuk mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhanku Besar. Tadi kan kita udah nyanyi ya Tuhanku besar. Wah, betapa Tuhan itu luar biasa ya. Kalau minggu lalu kita dengar cerita bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, hari ini Tuhan akan menyertai bangsa Israel tentang apa lagi ya? Nah, udah bersiap untuk mendengarkan ceritanya? Itu dong Kak Jessi. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sudah siap kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan juga Kalau kakak-kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 30. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, menyambung cerita minggu lalu, setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan pertolongan Tuhan, sekarang mereka tiba di dekat kota Yeriko dan mereka pun berkemah di situ. Tuhan telah berjanji memberikan kota Yeriko ini kepada bangsa Israel. Namun, ada satu masalah. Kota Yeriko ini memiliki tembok kota yang begitu kuat, tebal, dan tinggi. Tidak mudah untuk diruntuhkan. Dan bangsa Israel pun tidak dapat masuk ke kota Yeriko karena pintu gerbangnya telah ditutup. Tidak ada orang yang keluar atau masuk ke dalamnya. Mengapa seperti ini? Ternyata berita bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan supaya bangsa Israel dapat menyeberang membuat raja dan penduduk Yeriko menjadi takut sehingga mereka menutup pintu gerbangnya. Sekarang bagaimana ya caranya supaya Yosua dan bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko? Pintu gerbang telah ditutup dan tembok yang mengelilingi kota ini begitu kuat, tebal dan tinggi. Tentunya bukan hal yang mudah ya untuk mereka dapat masuk ke dalam kota Yeriko ini. Adik-adik, dalam keadaan ini Tuhan berfirman kepada Yosua dan memberikan cara supaya mereka bisa masuk dan merebut kota Yeriko. Cara yang Tuhan berikan harus dilakukan dengan penuh ketaatan dan iman oleh Yosua dan bangsa Israel. Walaupun cara ini membingungkan mereka, tetapi mereka mau percaya dan taat kepada Tuhan. Apakah adik-adik ingin tahu bagaimana cara Tuhan supaya kota Yeriko ini dapat dimasuki dan direbut oleh bangsa Israel? Caranya begini adik-adik. Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut setiap pagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai dengan hari ke-6, mereka mengelilingi tembok Yeriko hanya 1 kali dalam sehari. Adik-adik, berapa kali mereka boleh berkeliling dalam 6 hari? Ya, benar. Mereka boleh berkeliling hanya 1 kali setiap hari. Siapa saja yang berkeliling dan bagaimana susunan barisannya ya? Tuhan memberikan aturan kepada mereka. Yang berjalan di depan adalah orang-orang Israel yang membawa senjata.
diikuti oleh 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba. Kemudian diikuti oleh tabut perjanjian Tuhan dan ditutup oleh barisan orang-orang Israel yang mengikuti tabut Tuhan. Ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko pada hari pertama sampai dengan hari ke-6, mereka tidak boleh berbicara, mengobrol, atau ribut. Mereka harus berjalan mengelilingi tembok Yeriko dengan tidak mengeluarkan suara. Semuanya harus berjalan dengan tertib dan diam, tidak bersuara. Bunyi yang boleh terdengar hanya bunyi sangkakala yang ditiup oleh ke-7 imam. Dan ketika mereka sudah selesai berkeliling, mereka kembali pulang ke kemahnya untuk beristirahat. Sedangkan untuk hari ke-7, Tuhan memberikan perintah yang sedikit berbeda. Adik-adik, barisan bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali dengan tidak bersuara. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala tanduk domba itu dengan bunyi yang panjang, maka bangsa Israel harus bersorak-sorai dengan nyaring memuji Tuhan. Adik-adik, Yosua dan bangsa Israel mau taat atau tidak ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ya, benar. Mereka mau taat adik-adik, melakukan perintah Tuhan. Dan pada hari ke-7, di saat mereka mengelilingi tembok Yeriko di ke-7 kalinya, para imam meniup sangkakala dengan bunyi yang panjang. Dan seluruh bangsa Israel bersorak-sorai dengan nyaring memuji Tuhan. Maka terjadilah seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada Yosua. Tembok Yeriko yang sangat kuat, tebal, dan tinggi itu runtuh karena kuasa Tuhan. Wah, kuasa Tuhan sangat ajaib ya adik-adik. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan maha kuasa. Yosua serta bangsa Israel telah melakukan perintah Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Walau perintah itu tidak dimengerti dengan akal manusia, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar menjadi anak yang taat melakukan perintah Tuhan. Dalam hidup kita ada juga tembok Yeriko yang harus diruntuhkan. Maksudnya apa ya? Nah, yang kakak maksud dengan tembok Yeriko ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan. Misalnya main game dan menonton tayangan di YouTube yang terlalu berlebihan, sehingga kita malas melakukan tugas sekolah maupun tugas rumah. Atau kebiasaan tidur terlalu malam sehingga terlambat bangun. Akibatnya kita menjadi tidak bersemangat belajar, tidak bersemangat bersaat teduh dan berdoa. Belajar dari Yosua dan bangsa Israel, kebiasaan buruk kita ini dapat dihilangkan adik-adik. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mau taat kepada Tuhan dan bersemangat untuk memperbaikinya, sehingga akhirnya kita dapat berubah menjadi anak yang rajin dan bersemangat dalam belajar, beribadah online, membaca firman Tuhan, dan berdoa setiap hari, serta membantu mama papa di rumah. Sikap yang baik ini merupakan bukti dari ketaatan kita kepada Tuhan. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Belajarlah menjadi anak yang taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan
Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami memohon ampun apabila masih ada kebiasaan yang kurang baik yang kami lakukan. Mulai saat ini, kami ingin memperbaikinya dengan pertolongan Tuhan, dan kami ingin menjadi anak yang taat melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Desi, gimana cerita hari ini? Wah, seru banget ya Kak, melihat tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Wah, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan dan karena Tuhan kita sangat luar biasa. Wah, bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko dan temboknya bisa diruntuhkan. Itu semua karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Nah, untuk itu kita menyanyi lagu kita tadi, Tuhan besar. Hari ini kita mau mengumpulkan persembahan ya, mengumpulkan persembahannya di tempat masing-masing. Nanti ketika sudah mulai bergereja, nanti bisa dikumpulkan ya. Yuk kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya bisa adik-adik lihat di deskripsi box dan juga bisa ada di videonya nanti ya di sini ya Kak. Ya, betul sekali. Jangan lupa dikerjakan, lalu dikumpulkan di grup WA masing-masing. Jangan lupa ya, kerjakan yang baik. Dan untuk yang kelas 2 jangan lupa dikerjakan saat duduknya dan dikumpulkan juga di grup WA masing-masing. Oke Kak Jessi.
selesai nih. Ya, cepet banget Kak Jessi. Tapi tenang aja, minggu depan kita masih beribadah lagi bersama-sama walaupun masih di rumah aja. Oke Kak Jessi. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Ibu Jari Jari Tunjuk. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami. Tolong kami Tuhan, agar kami terus menjadi anak yang baik dan selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kok Tio sedih sih mukanya? Iya Kak, aku kangen sekolah minggu, kangen teman-teman dan sebentar lagi Natal. Wah, Tio jangan sedih, kan kita setiap minggu tetap ada ibadah online. Iya Kak, tapi tetap ada Natal kan? Wah, pasti ada dong. Tio dan adik-adik di rumah, jangan sedih ya. Nah, tahun ini kita tetap ada Natal loh. Banyak acara seru dan bahkan kita bisa ketemu teman-teman loh Tio di dalam Natal tahun ini, meski dari rumah aja. Untuk kabar selanjutnya, tetap ikutin informasinya ya. Dadah!